Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani di Jalan Raya Kalimalang dan Karmel Mursalim di Depok, Jawa Barat. Selamat siang teman-teman, kita ke Irin terlebih dahulu. Irin, bagaimana situasi lalu lintas di ruas Jalan Raya Kalimalang saat ini? Apakah masih terdapat kemacetan kendaraan? Ya, selamat siang Reza. Untuk Jalan Raya Kalimalang tadi ketika saya meninggalkan lokasinya tepatnya di Simpang Lampiri sudah mulai lancar. Kendaraan sudah tidak bertumpuk lagi yang didominasi kendaraan roda 2 dan bisa saya katakan tadi sempat terjadi kesalahpahaman antara petugas lapangan dan juga beberapa petugas atau pekerja esensial karena tadi kami sempat bertemu dengan beberapa tenaga kesehatan bahkan dokter yang ingin bekerja ke rumah sakit di tempatnya dia kerja tapi tidak diizinkan masuk dan juga ada karena banyaknya kendaraan bermotor jadi kendaraan-kendaraan milik rumah sakit bahkan tadi ada sempat saya berbincang-bincang dengan pengendara motor lain dia mengatakan bahwa ada petugas yang membawa tabung oksigen juga terhambat pergerakannya karena memang macet total. Dari pukul 5 tadi memang petugas gabungan dari TNI Polri seperti Anda bilang tadi sudah dilengkapi dengan senjata bahkan dan juga kendaraan taktis berjaga dan menutup pintu masuk dari arah Jakarta ke arah Bekasi dan juga sebaliknya di Simpang Lampiri dari arah Bekasi ke daerah Jakarta. Sekarang saya berada, tadi saya melihat banyak sekali kendaraan harus diputar balik dan mereka kemudian mencari celah untuk mencari jalur-jalur alternatif. Salah satunya di tempat saya berdiri sekarang, Reza, ini adalah jalur alternatif. Jika kita mengikuti dari aplikasi Maps, kita bisa mengetahui jalur-jalur mana saja yang ada penyekatannya dan bagaimana caranya kita menuju ke Jakarta. Tadi saya mengikuti kendaraan-kendaraan yang diputar balikan dan juga mengikuti arah dari aplikasi Maps itu dan saya berdiri tepat di jalan BKT menuju ke arah Jakarta, Jatinegara seperti itu. Jalan ini sangat lancar dan beberapa orang menuju ke Jakarta yang tadi ada yang diputar balikan lewat jalan Simpang Lampiri begitu. Jadi sebenarnya Reza, penyekatan di beberapa titik sebenarnya tidak atau belum terlalu efektif karena jika jalur utama ditutup, kenapa jalur-jalur alternatif seperti ini tidak ditutup? Memang yang jadi kritik adalah seperti yang disampaikan Pangdam tadi bahwa pekerja atau perusahaan yang sebenarnya bisa melakukan atau menghimbau karyawannya untuk melakukan pekerjaannya dari rumah, itu seharusnya bisa melakukan pekerjaan dari rumah. Karena hanya butuh dari tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli saja, kita semua diam di rumah. Kasus di Jakarta sendiri kasusnya sangat tinggi sekali. Sedari tadi saya dari Kalimalang berjalan ke arah sini mengikuti Maps dengan jalanan yang cukup lancar dan bisa mengikuti orang-orang yang bisa bekerja di Jakarta yang seharusnya mereka bisa bekerja dari rumah namun mengambil resiko karena seperti yang dibilang tadi diwajibkan untuk tetap bekerja dari kantor. Sudah banyak sekali ambulans, Reza. Ambulans kalau kita lihat ambulans di dalam ambulans itu petugas kesehatan dengan APD lengkap. Apalagi saya berdiri di dekat Rumah Sakit Duren Sawit. Dari sekitar 30 menit saya berada di sekitar Rumah Sakit Duren Sawit ini, banyak sekali ambulans, sekitar 3 ambulans sudah keluar masuk dengan petugasnya membawa dengan mengenakan APD lengkap seperti itu. Jadi walaupun di Simpang Lampiri atau di titik-titik manapun yang dijaga ketat dengan dipersenjatai, dilengkapi dengan senjata lengkap, bahkan dengan mobil kendaraan taktis, pemadam kebakaran, dinas perhubungan yang jumlahnya ratusan, tapi jika tidak dijaga di jalur-jalur alternatif ini semakin percuma. Memang kemudian ada himbauan dari gubernur sendiri atau surat edaran dari gubernur untuk mewajibkan setiap perusahaan mengisi data atau profil perusahaannya agar bisa diseleksi. Kemudian untuk diseleksi apakah mereka termasuk industri yang esensial atau tidak, sehingga nanti di pos-pos penyekatan sendiri rencananya dari pihak kepolisian sendiri pekerja ini tinggal menunjukkan barcode mereka yang sudah didaftarkan oleh perusahaannya melalui aplikasi yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta dan akan diseleksi. Namun hal ini juga kita lihat proses seleksinya akan seperti apa karena bahkan di jalan-jalan tadi Reza, proses penyeleksian tidak berjalan. Meski petugas ditunjukkan surat tugasnya, bahkan ada seorang dokter, Reza bisa saya ceritakan, dia sudah menunjukkan identitasnya, mengenakan baju dokternya, ada baju dokter dalam mobilnya dan kemudian ada identitas dokternya juga, bahwa dia harus ke rumah sakit tapi tetap disuruh putar balik atau disuruh kembali ke rumah. Karena kenapa? Alasan pihak yang bertugas di pos penjagaan adalah sudah terlalu banyak yang menumpuk. Mereka tidak bisa melakukan proses seleksi lagi, Reza. Tidak bisa melakukan proses seleksi sehingga semua harus putar balik, semua harus kembali ke rumah, maupun itu pekerja di sektor-sektor kritikal atau esensial, seperti itu Reza.
Baik Irin, kita bergeser ke Karmel Mursalim. Bagaimana situasi di ruas jalan dari wilayah Depok, Jawa Barat menuju ke arah Jakarta, tepatnya di Lenteng Agung saat ini? Apakah masih terdapat kemacetan lalu lintas di sana, Karmel? Ya, selamat siang Reza. Hari ini merupakan hari kerja pertama sejak diterapkannya PPKM darurat pada tanggal 3 Juli lalu. Dan pada hari ini di salah satu pos penyekatan di mana saya berada saat ini di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, sejak pagi tadi kami melihat sangat ramai dan bisa dibilang cukup kacau. Jadi pos penyekatan di Jalan Raya Lenteng Agung, tepatnya di sebelah flyover Lenteng Agung, menyebabkan kemacetan yang mengular sepanjang 2,3 km dimulai dari depan Universitas Pancasila yang lokasinya ada di Jalan Raya Lenteng Agung. Nah, Reza, sesuai pantauan tim di lapangan, kami memang melihat pengawasan di pos penyekatan Lenteng Agung ini bisa dibilang sangat ketat. Jadi pos penyekatan dijaga oleh gabungan dari Satpol PP, Dishub, TNI, dan Polri. Lalu Reza, mungkin Anda bisa lihat di belakang saya sudah disiagakan 3 kendaraan taktik yang terdiri dari 2 barakuda dan 1 panser. Kendaraan taktik ini memang disiagakan untuk menghalangi jalan. Selain dari itu kami juga melihat ada damkar yang ditugaskan untuk menyemprotkan disinfektan kepada mobil-mobil yang diminta untuk putar balik. Nah, Reza, saya bisa gambarkan sedikit bahwa sepanjang pagi ini suasana di pos penyekatan Lenteng Agung diwarnai dengan perdebatan antara petugas pos penyekatan dan pengendara, baik pengendara mobil maupun pengendara motor. Jadi yang diperbolehkan untuk melintas hanya tenaga kesehatan saja. Sedangkan petugas atau pekerja esensial lainnya, meski mereka sudah membawa surat izin penugasan dari perusahaan masing-masing, tetap diminta untuk putar balik. Jadi hanya tenaga kesehatan saja, sesuai pantauan kami, yang diperbolehkan untuk melintas. Tadi kami sempat berbincang-bincang dengan beberapa pengendara motor dan mobil yang memang diminta untuk putar balik, meski mereka telah membawa surat izin tugas dari perusahaan masing-masing, dan mereka mengeluh, bertanya-tanya bahkan mengapa tidak diperbolehkan untuk melintas, padahal mereka mengikuti undang-undang atau mengikuti peraturan PPKM darurat tersebut. Nah, saya tadi berbincang-bincang dengan Kasat Lantas yang bertugas di tempat, dan ia mengatakan bahwa di area Depok sendiri belum ada pos penyekatan, sehingga kendaraan yang berdatangan dari arah Depok ke wilayah DKI Jakarta tidak tersaring, sehingga jumlah atau volume kendaraan yang melintas di Jalan Raya Lenteng Agung ini sangat padat, sehingga mereka merasa bahwa hanya tenaga kesehatan saja yang diperbolehkan untuk melintas, karena jika semua pekerja esensial diperbolehkan untuk melintas, maka akan ada kemacetan yang berlebihan. Nah, selain dari itu, Reza, memang selain dari Jalan Raya Lenteng Agung ini ada 3 titik penyekatan lainnya di Jakarta Selatan yang membatasi batas kota, begitu, yaitu di pertigaan Pasar Jumat, lalu juga ada di depan kampus Budi Luhur Ciledug Raya. Nah, Reza, pengendara motor baik mobil yang diminta untuk putar balik terpaksa melewati jalan tikus, yakni di Cijantung atau Ciganjur, lalu tembus ke Ragunan untuk ke kantor masing-masing. Seperti itu, Reza. Baik, Karmel Mursalim, sebelumnya ada Irin Wardani yang melaporkan. Terima kasih teman-teman atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.